Baik, selamat pagi Bu. Di sini kami dari kelompok 7 dari Sirek 5C akan membahas tentang Service Level Management. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya sendiri, Jonathan Pakpahan, kemudian ada Putri Mutiara Arini dan juga Arfi Randita Setia. Berikut adalah daftar isi yang bakal kami bahas. Apa itu service level management, komponen utama SLM, subproses, key roles, responsibility matrix, tahapan implementasi SLM, penerapan studi kasus SLM, manfaat dan tantangan SLM, dan juga kesimpulan. Nah, langsung masuk saja ke pengertian service level management. Nah, service level management ataupun yang biasa disingkat adalah SLM itu merupakan suatu proses dalam manajemen layanan TI yang dimana ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI itu sesuai dengan kesepakatan dalam Service Level Agreement atau SLA antara si penyedia layanan dan juga pelanggan. Nah, ini tuh nanti bakal dapat memantau, mengelola, dan juga meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Nah, kemudian ada empat komponen utama SLM. Sini yang pertama ada UC atau Underpinning Contracts, ada SLR Service Level Requirement, OLA atau Operational Level Agreement, dan juga SLA atau Service Level Agreement. Nah, yang pertama itu UC atau Underpinning Contracts. Ini tuh merupakan perjanjian antara penyedia layanan dengan pihak ketiga atau vendor, supplier yang dimana ini untuk mendukung layanan yang diberikan ke pelanggan. Contohnya aja, misal ada perjanjian antara perusahaan IT dan juga vendor internet yang dimana ingin untuk memastikan koneksi stabil agar layanan ke si pelanggan tetap lancar. Nah, kemudian setelah dari UC, kita bakal ke tahap SLR atau Service Level Requirement, yang dimana di sini itu adalah suatu dokumen yang bakal mendefinisikan kebutuhan atau ekspektasi si pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Ini tuh menjadi dasar untuk membuat SLA nanti ke depannya. Nah, contohnya tadi kan si perjanjian itu kan ingin memastikan koneksi stabil ya kepada si pelanggan agar tetap lancar. Nah, maka di SLR ini itu maka yang dibutuhkan pelanggan itu kan koneksi internet dengan misalnya aja mereka ingin membutuhkan dengan uptime minimal 99,9% untuk mendukung operasional bisnis mereka. Nah, setelah dari SLR, masuklah ke tahap ketiga, yaitu adalah OLA atau Operational Level Agreement, yang dimana di sini adalah perjanjian internal antara tim atau departemen dalam organisasi untuk mendukung pencapaian SLA. Nah, di sini contohnya, misal setelah tadi udah tahu ya membutuhkan apa dari si pelanggan, maka di sini dari tim operasional atau mungkin karena sesuai kebutuhan adalah internet, maka tim jaringan itu akan memastikan koneksi internet selalu tersedia 99,9% untuk mendukung layanan pelanggan sesuai kebutuhan yang diinginkan pelanggan tadi sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah bakal masuk tahap ke OLA, setelah dari tahap OLA, barulah ke tahap akhir yaitu adalah Service Level Agreement atau SLA. Ini itu merupakan kontrak formal antara penyedia layanan dan pelanggan tadi yang dimana bakal menentukan standar kualitas layanan seperti waktu respons dan penyelesaian masalah. Contohnya aja, tadi tim jaringan udah memastikan koneksi internetnya sesuai kebutuhan pelanggan, maka penyedia layanan ya dapat menjamin uptime internet 99,9% tadi dan waktu proses maksimal 1 jam untuk gangguan. Maka service level agreement-nya pun sudah ada. Nah, selanjutnya di sini ada subproses service level management. Di sini yang pertama adalah maintenance of the SLM framework. Ini tuh merupakan sebagai perancang dan memelihara struktur portofolio perjanjian pelanggan serta menyediakan template untuk dokumen SLM. Terus yang kedua adalah identification of service requirements. Sini tuh untuk menangkap kebutuhan pelanggan untuk layanan baru atau modifikasi, mengevaluasi kelayakan, dan mencari alternatif jika diperlukan. Kemudian yang ketiga itu adalah agreement signs off and service activation. Ini tuh untuk memastikan semua kontrak seperti OLA, SLA itu ditandatangani setelah transisi layanan dan kriteria penerimaan layanan itu dipenuhi. Kemudian yang keempat itu adalah service level monitoring and reporting.
Ini tuh untuk memantau dan membandingkan tingkat layanan dengan target yang disepakati serta menyediakan laporan untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, kemudian apa aja sih key roles utama dalam service level management? Itu ada dua, yaitu service level manager, process owner, dan juga service owner. Nah, di sini service level manager, process owner itu bertanggung jawab untuk negosiasi pemenuhan SLA atau service level agreement dan memastikan OLA dan kontrak itu sesuai target layanan yang memang sudah uh, ada gitu, serta memantau dan melaporkan tingkat layanan. Nah, sedangkan service owner ini tuh lebih nanti bakal berkolaborasi dengan service level manager karena dia juga bertanggung jawab atas penyampaian layanan sesuai level yang udah disepakati dan berperan dalam negosiasi OLA dengan service level manager dan sering memimpin tim spesialis teknis atau unit internal. Jadi service owner ini tuh bakal sering lebih bernegosiasi dengan OOLA, sedangkan si service level manager ini nanti bakal memastikan apakah yang dilakukan oleh si service owner dalam negosiasi OOLA ini tuh sudah sesuai dengan kontrak tadi atau belum. Nah, selanjutnya di sini adalah responsibility matrix dalam ITIL Service Level Management. Nah, di sini ada beberapa sub proses tadi yang sudah disebutin, yaitu ada maintenance of the SLM framework, identification of service requirements, agreement sign off and service activation, service level monitoring and reporting. Nah, ini adalah subproses yang bakal dilakukan. Terus di sampingnya di sini adalah beberapa beberapa key roles yang lain selain service level manager dan service owner. Ada seperti business relation manager, application analyst, technical analyst, dan beberapa roles lainnya. Nah, di sini tuh bakal ngebahas seberapa tanggung jawab mereka dalam melakukan sub-roles atau sub-proses di keempat ini gitu. Nah, sebelumnya di sini saya ingin memberitahu apa AR di sini. Nah, A itu akuntabel, yang dimana menurut model RACI ini tuh mereka yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk penyelesaian proses manajemen tingkat layanan dengan benar dan menyeluruh. Nah, sedangkan R itu adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan untuk mencapai suatu tugas dalam manajemen tingkat layanan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, untuk role service level manager dari keempat proses ini, dia adalah AR. Berarti dia itu bertanggung jawab secara keseluruhan untuk penyelesaian proses manajemen tingkat layanan dan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan untuk mencapai suatu tugas dalam manajemen tingkat layanan. Berarti dia memang berkontribusi di keduanya, yang dimana yang didefinisikan tadi service level manager itu adalah yang paling memang banyak kontribusi secara keseluruhan berdasarkan subproses ini juga. Nah, terus selanjutnya adalah service owner. Nah, untuk maintenance of the SLM framework, identification of service requirements, dia itu tidak ada, tapi ketika di agreement sign off and service activation, dia itu bertipe R, yang dimana dia bakal melaksanakan pekerjaan di agreement sign off and service activation dalam manajemen tingkat layanan. Sedangkan di service level monitoring and reporting, dia tidak mencakup keduanya, baik A maupun R. Nah, terus untuk business relation manager, application analyst, technical analyst, dan juga roles lain itu semua bertipe R di identification of service requirements, yang dimana mereka berarti bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan atau untuk mencapai suatu tugas dalam manajemen tingkat layanan. Sedangkan di proses lain seperti maintenance of the SLM framework, agreement sign off and service activation, service level monitoring and reporting, mereka tidak mencakup keduanya baik A maupun R. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya Putri. Baiklah, sini saya akan melanjutkan tentang tahapan implementasi dari SLM itu sendiri. Terdapat 5 tahapan dari implementasi SLM. Yang pertama, kita dapat mendokumentasikan kondisi saat ini dari layanan IT, seperti teknologi, tim pendukung, pihak ketiga, perjanjian, dan titik-titik permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Lalu setelah kita mendokumentasikan masalah dan kondisi pada perusahaan itu, kita dapat mengumpulkan feedback dari pemangku kepentingan bisnis tentang apa saja yang mereka butuhkan. Dan ketiga, kita dapat mencari tahu nih apa saja yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Setelah kita mencari tahu,
apa saja yang kita apa saja yang perusahaan butuhkan, kita dapat mengidentifikasi di mana adanya miss antara layanan IT saat ini dan kebutuhan bisnis yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, setelah kita mengidentifikasi kesenjangan antara layanan IT pada perusahaan dan kebutuhan bisnis yang akan dibutuhkan, kita dapat membuat kesepakatan resmi soal target layanan dari perusahaan tersebut. Dan kita harus memastikan adanya kesepakatan antara tim internal dan vendor eksternal. Next. Lalu ada penerapan studi kasus SLM sendiri pada PT Pupuk Indonesia. Jadi PT Pupuk Indonesia adalah salah satu produsen pupuk terbesar di Asia yang melakukan restrukturisasi holding pada 2011 dan implementasi SAP pada 2014 untuk integrasi data dengan 7 anak perusahaannya. Dalam prosesnya, muncul berbagai masalah penggunaan SAP yang dihadapi oleh PT Pupuk Indonesia ini yang memerlukan dokumentasi dan penyelesaian. Untuk mengatasi masalah yang berulang tersebut, perusahaan membutuhkan sistem helpdesk sebagai penyedia layanan request fulfillment, incident management, dan problem management, sekaligus membangun knowledge base untuk solusi yang lebih efektif. Nah, penerapan tadi terdapat beberapa langkah dari penerapan masalah yang dihadapi oleh PT Pupuk Indonesia. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, PT Pupuk Indonesia tadi menyusun interview protokol untuk helpdesk SAP dan melakukan wawancara dengan penyedia layanan untuk mengumpulkan data dan dokumen terkait. Selanjutnya, setelah menyusun interview protokol tersebut untuk SLR, SLA, dan OLA berdasarkan standar ITIL dan hasil preliminary data gathering. Lalu yang kedua ada tahap pembuatan SLR. Penggalian data terkait SLR helpdesk SAP melalui review dokumen dan wawancara dengan pengguna layanan. Selanjutnya akan diverifikasi untuk menyamakan persepsi antara penulis dan narasumber. Setelah itu, dokumen SLR akan disusun dengan mengidentifikasi dan menganalisis hasil wawancara, diikuti dengan verifikasi dan validasi dokumen. Lalu yang ketiga ada tahap pembuatan SLA. Penggalian data dan informasi SLA helpdesk SAP menggunakan review dokumen dan wawancara dengan penyedia layanan sesuai dengan standar ITIL dan dokumen SLR yang telah divalidasi. Kemudian dilakukan verifikasi untuk menyamakan persepsi dengan narasumber, diikuti dengan pembuatan serta verifikasi dan validasi dokumen SLA dan helpdesk SAP. Lalu yang keempat ada tahap pembuatan OLA. Pada tahap pembuatan OLA ini, data OLA helpdesk SAP melalui review dokumen dan wawancara. Diikuti dengan verifikasi data dan menyamakan persepsi seperti tahap-tahapan sebelumnya. Lalu selanjutnya, dokumen OLA juga disusun dan dilakukan verifikasi serta validasi. Next. Dan tahapan terakhir yaitu melakukan penyusunan dokumen akhir yang berupa dokumen SLR, SLA, dan OLA yang telah kita verifikasi dan validasi sebelumnya. Lalu dapat ditarik kesimpulan dari dokumentasi dalam laporan penelitian tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arti. Oke, selanjutnya ada manfaat service level yang di mana poin-poin ini merujuk yang pertama itu memungkinkan pemahaman yang lebih baik antara unit bisnis dan TI. Itu mungkin SLA itu dapat mendefinisikan kebutuhan lebih spesifik dalam bisnis dengan bahasa yang diarti oleh tim IT. Nah, jadi keduanya tuh bakalan selaras. Contohnya tuh kayak divisi penjualan tuh minta sistemnya tuh CRM dengan waktu yang respon server itu kurang dari 2 detik. Di mana itu untuk memastikan penawaran harga dapat diakses saat negosiasi. Jadi SLA itu mengatur sehingga TI ini memahami kebutuhan kritis tersebut. Kemudian adanya
manfaat itu menetapkan ekspektasi kualitas layanan yang lebih akurat dan mengukur, memantau dan melaporkan kualitas layanan secara efektif. Maksudnya tuh kayak SLA itu menentukan metrik seperti uptime atau waktu penyelesaian masalah yang memungkinkan organisasinya tuh lebih dapat mengukur apakah target tersebut tercapai. Contoh, misal SLA itu menetapin uptime-nya tuh di sistem ERP sebesar 99,99%. Nah, kalau sistemnya tuh ngalamin downtime lebih dari targetnya tuh tim tim TI tersebut wajib ngelaporin dan menganalisis penyebab penyebab tersebut. Kemudian adanya manfaat itu menggambarkan peran dan tanggung jawab secara jelas. Jadi setiap pihak tuh tahu apa yang diharapkan dan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aspek layanan tersebut. Kemudian memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi bisnis untuk bereaksi cepat terhadap kondisi pasar. Nah, maksud dari manfaat tersebut itu SLA itu memberikan opsi skalabilitasnya yang dimana untuk menghadapi perubahan permintaan dari customer. Misal, e-commerce tuh mengalami lonjakan pesanan selama flash sale. Nah, SLA itu mastiin bahwa tim TI itu siap meningkatkan kapasitas server dalam waktu 1 jam. Kemudian ada menciptakan ukuran infrastruktur yang lebih akurat berdasarkan definisi tingkat layanan yang jelas. Nah, maksudnya tuh TI itu dapat merancang infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan spesifik berdasarkan SLA tersebut. Lanjut, ada menghindari atau mengurangi biaya kelebihan atau kekurangan kapasitas. Si SLA itu memastikan sumber daya TI itu tepat sasaran. Nah, jadi mereka tuh harus menghindarin pemborosan atau kekurangan. Kemudian yang terakhir ada memberikan disiplin dalam mendukung sumber layanan TI internal atau eksternal. Maksudnya SLA itu memastikan standar yang yang sama diterapkan baik untuk tim internal maupun vendor eksternal. Jadi jika vendor code tuh gagal memenuhi SLA uptime 99,9% tadi. Nah, perusahaan tuh dapat menuntut kompensasi sesuai perjanjian awal. Next. Untuk tantangan yang pastinya setiap yang setiap untuk kita mengelola itu pasti ada tantangan. Nah, SLM ini ditantang itu untuk memastikan bahwa layanan yang ditawarkan kepada klien itu memenuhi atau melampaui SLA sambil mengelola sumber daya internal untuk memenuhi SLA. Nah, hal ini tuh akan melibatkan tindakan penyeimbangan yang rumit antara sumber daya dan hasil. Kemampuan untuk mendefinisikan layanan yang ditawarkan dalam istilah keuangan dapat menimbulkan variasi karena seringkali dipandang berbeda oleh klien yang berbeda. Setiap klien itu kan pasti berbeda-beda nih ininya apa prioritas mungkin untuk kecepatan layanannya atau efisiensi biaya. Nah, pembuatan informasi pembedaan akan bervariasi di antara klien dan juga mengatasi tantangan-tantangan hal ini tuh perlu memanajemen dengan cermat, strategi yang adaptif, serta komunikasi yang efektif antara tim internal, klien, dan vendor eksternal. Jadi sederhananya tuh SLM ini tentang memastikan semua pihak tuh puas dengan hasil tanpa mengorbankan efisiensi di dalam tim. Next. Oke, dari paparan dari awal tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa service level management atau SLM itu merupakan elemen penting dalam pengelolaan layanan TI yang berfokus pada menjaga dan meningkatkan kualitas layanan sesuai kebutuhan bisnis. Contohnya tadi yang kami ambil dari kasus PT Pupuk Indonesia. Nah, implementasi SLM itu dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari persiapan, pengumpulan data, hingga dokumentasi akhir. Proses ini tuh melibatkan penyusunan protokol wawancara, analisis data, dan verifikasi dokumen terkait Service Level Requirement atau SLR, Service Level Agreement atau SLA, dan Operational Level Agreement atau OLE. Yang dimana itu menggunakan standar ITIL versi 2011. Nah, implementasi SLM ini berhasil meningkatkan pemahaman antara unit bisnis dan TI, mempermudah
pengukuran kualitas layanan, serta menciptakan fleksibilitas untuk merespon perubahan pasar. Selain itu juga SLM membantu mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan infrastruktur layanan dan memperjelas peran serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Jadi secara keseluruhan tuh penerapan SLM di PT Pupuk Indonesia ini berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan TI dan juga sekaligus memperkuat kolaborasi antar unit. Untuk referensinya itu bisa dilihat kami ambil dari berbagai jenis website, terdiri dari 5, dan bukti pengerjaan juga ada didokumentasikan. Mungkin kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah mempresentasikan tentang materi kita tentang service level management. Ini juga merupakan menjadi akhir dari pemaparan kami tentang service level management. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tapi sebelum menutup, izinkan saya memberikan pantun. Buah pepaya di bawah kursi buah, Cakep, buah salad Cakep. dicampur bakmi. Izinkan kami menutup presentasi cakep. ini. Semoga materi kami dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Cakep.